Nama saya Ya. Nama saya Leonardo Yatipai dari Irian Jaya. Nah, di kabupaten mana kamu? Paniai. Hah? Paniai. Paniai. Kelas berapa sekarang? Baru naik kelas 6. Kelas 6 juga. Umurnya berapa? Ya. Umurnya berapa kamu? 12 tahun. 12 tahun, lah 6 persis ya. Lantas yang dari ini Kalimantan, coba Kalimantan. Ada? Kalimantan, coba ini. Yang dari Kalimantan ini. Berikan. Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Sudah kelas berapa? Naik kelas 6. Kelas 6. Nah, kelas 6. Kemudian sekarang daripada anak-anak ini ingin mempunyai cita-cita apa kelak kamu menjadi besar? Coba kamu. Wah, apa? Menjadi Presiden seperti Bapak. oh, bagus. Tapi presidennya itu hanya satu, ya dah, ya. Seluruh Indonesia presidennya hanya satu. Jadi harus direbutkan oleh 190 juta. Kamu juga ingin menjadi presiden? Ya. Ingin menjadi presiden juga? Ya. Ya, kalau tidak jadi presiden jadi apa? Jadi dokter. Dari dokter. Wah, bagus, dokter dibutuhkan. Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu pada saya? Coba tanya. Nah, sana ini berbicara. Tanya, ini, berikan sana. Ya. Apa yang ingin sampaikan pada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTB. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya. Ya. Iya, Nanya boleh. aja, boleh. Iya, boleh nanya, boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai apa? Kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar. Bisa membaca, menulis, misalnya cacat buta seperti Helen Keller saja. Itu juga lantas menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Itu. Jadi bisa asalkan mau belajar. Lantas belajarnya ada huruf sendiri kalau orang orang cacat mata buta itu ada hurufnya sendiri. Jadi bisa gitu. Tidak perlu khawatir. Tadi ada anak-anak yang cacat tadi, ya tidak perlu khawatir bahwa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya. Masih ada gunanya. Yang penting adalah semangatnya, semangat belajar, nanti semangat mengabdi kepada negara dan bangsa. Gitu. Dan semangat untuk menolong sesama manusia. Semuanya bisa dalam batas kemampuannya masing-masing. Karena itu mulai kecil harus sudah mempersiapkan dirinya mempersiapkan gitu. Mas, ya, siapa lagi? Ya, Gebang. Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara, Kota Madia, Medan. Ya, Horas. Horas ya. Pak, saya mau tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang yang tinggal di garis kemiskinan? Kemiskinan Jumlah. seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang tahun 93 kita sensus itu masih 25 juta 900 ribu, 25,9 juta rakyat Indonesia. Dan banyak, yang menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal. Masih banyak ada? Banyak, Pak. Tapi juga yang sudah kita entaskan daripada kemiskinan sudah banyak. Itu selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi. Jadi sudah banyak yang kita tetap, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itulah kita memasuki Pelita 6 itu berjuang untuk mengentaskan mereka. Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing, ya. Nah, kita. Terima kasih, Pak. Apa lagi? Coba lagi? Ya, ini kamu jadi presiden, kamu tanya lagi. Nama saya Andi Faisal Patajani, berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Oh, kita Selatan. Saya mau tanya, sejak kapan Bapak bercita-cita menjadi presiden? Wah, ini ya. Sebenarnya kalau terus terang, karena kehidupan saya dulu, Bapak dulu pada waktu jalan penjajahan sangat menderita. Sekolah aja dapat dikatakan
tidak mudah gitu. Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri, lainnya tidak. Begitu pula mengenai keadaan dan kehidupan pada waktu itu memang tidak mudah. Tidak hanya sekolah, tapi untuk hidup sehari-hari pun juga susah. Tidak seperti sekarang, kamu itu sudah menikmati daripada hasil perjuangan dan hasil pembangunan. Cita-cita saya pada waktu itu hanya ingin berjuang saja, berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dan telah berhasil, sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi terus terang saja, dulu saya tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden, gitu. Terima kasih, Pak. Nah, jadi hanya kemudian secara kebetulan, kemudian di tengah jalan berjuang ini, rakyat mempercayai pada saya untuk menjadi presiden. Gitu. Jadi lain, kalau kamu boleh cita-cita, tapi dulu saya tidak mungkin untuk bercita-cita menjadi presiden itu tidak mungkin. Gitu. Tapi toh di tengah jalan perjuangan, Tuhan mengizinkan pada saya dengan dukungan rakyat saya menjadi presiden. Gitu. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Lagi, ya. Ini, segitu nih, coba. Apa? Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2-3 itu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak pemimpin, banyak kapten, kemudian lantas ya negara menjadi rusak gitu. Tapi terang bahwasanya presiden yang satu ini hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh rakyat, ya, melewati MPR menentukan garis besaran negara. Walaupun satu, tapi sebetulnya terikat kepada garis besaran negara, terikat kepada Pancasila, terikat pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang tidak boleh, menurut undang-undangnya memang hanya satu, tidak boleh satu aja hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun, kemudian atas pertanggungjawaban bisa juga dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Begitu seterusnya, ya. Nah, kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Karena hanya ingin tahu saja. Nah, kalau di rumah juga begitu, kan tidak ada bapak 2-3, ya toh? Bapaknya kan yang satu toh? Nah ya, yang memimpin rumah tangga ini bapak, hanya satu juga. Ya. Sama lagi ini, ya. Ini yang kali gantian. Nama saya Sakina dari Kalimantan Selatan, Kota Madia, Banjarmasin. Saya mau tanya Pak, apa wanita itu bisa jadi presiden? Bisa, Dan bisa, sama hanya itu, sama, boleh. Dan harus sekolah di mana Pak? Hah? Sekolahnya, sekolah sama saja. Persyaratannya menjadi pemimpin yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan juga bertabiat baik, itu serta berpegang teguh kepada dasar-dasar perjuangan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, garis besar negara, dan mengerti kepada negara dan bangsa. Jadi boleh saja itu. Kamu juga boleh menjadi cita-cita menjadi presiden. Kalau tidak menjadi presiden Republik Indonesia, yang menjadi presiden salah satu perusahaan itu bisa. Ya, banyak. Kalau presiden perusahaan itu banyak, tidak hanya 1-2, tapi banyak, gitu ya. Ya. Kamu di? Nama saya Irtada dari daerah istimewa Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Saya mau tanya, apakah hobi Bapak waktu kecil? Apa? Apakah hobi Bapak sewaktu kecil? Hobi saya bertamker, seperti tadi katakan, hobi saya sebetulnya hanya main-main sesuai dengan dengan keadaan. Kalau sepak bola aja tidak pakai bola sekarang, dulu pakai jeruk itu yang dibakar kemudian ditendang gitu. Gitu. Buah jeruk tahu? Buah jeruk itu kemudian dipanasi menjadi lunak toh. Nah itu yang ditendang ke sana kemari karena tidak mungkin membeli bola pada waktu itu karena sulit daripada kehidupannya, ya. Hobinya gitu main-main sama teman-teman gitu, sehingga teman-temannya juga banyak gitu. Nah, ini silakan lagi. Ya, Abang. Nama saya Anggun Setiarini dari Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Nah. Maaf Pak, saya mau tanya pada Ibu. Ibu, apa? Ibu, ini ibu. Apa? Ya apa tak? Tanya apa? Bu, menurut Ibu,
Anak yang sehat dan baik serta bahagia itu yang bagaimana? Yang sehat dan Terima baik kasih. itu yang bagaimana? Yang sehat yang baik. Ya. Anak yang sehat dan baik itu adalah anak yang tidak sakit-sakitan, ya toh? Sehat, tidak sakit-sakitan. Yang baik itu yang selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tuanya, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negaranya. Dan percaya pada diri sendiri untuk dapat melaksanakan segala macam pekerjaan maupun tugas apapun yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Terima kasih. Dari keinginan saya selalu cari kesempatan untuk balas budi kepada rakyat Indonesia yang baik itu. Nah, sekarang balas budi itu saya nyatakan, saya wujudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan itu. Ya, nah, baik, terima kasih. Saya kira sudah banyak. Nah, ini dari yang Nama saya Sardi dari Sulawesi Tenggara, sekarang. Kabupaten Kendari. Saya mau tanya, bagaimana cara merawat kesehatan yang baik? Cara merawat kesehatan yang baik. Yang baik itu tentunya Bapak dan Ibu juga akan beri petunjuk pada waktu kecil, tentu harus dipatuhi, ya. Harus cukup makan, serta juga bergizi, tapi juga jangan berlebihan. Kemudian juga daripada larangan-larangan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu yang mengganggu kesehatan juga harus dipatuhi. Jangan kemudian jangan makan terlalu banyak sambal, tapi sambelnya banyak, ya. Perutnya kemudian menjadi murus, ya, gitu kan, berarti lantas menjadi sakit nanti, tuh. Nah, begitu kalau kemudian lantas pada ada rasa sakit, harus segera tanya kepada yang ahli, kepada Menteri Kesehatan, kepada dokter, maupun juga kepada teman-temannya itu yang sudah mengetahui. Jadi jaga dengan baik, makannya dijaga, kemudian juga istirahatnya dijaga, lantas juga kerjanya juga dijaga, terus ada keseimbangan namanya, ya. Nah, siapa lagi? Konser lagi, mantan lagi, ya boleh, dari Nama saya Leonardo.